Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pengampu mata kuliah Audit dan Tata Kelola Sistem Informasi, Ibu Kurniati Asmara Eskom. Umkom, kenalkan nama saya Agustus Santoher, mahasiswa Sistem Informasi. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan terkait tugas ujian akhir semester semester ganjil tahun ajaran 2003-2024. Baik, mohon izin Ibu Nia, dalam kesempatan ini proyek tugas terkait audit dan tata kelola sistem informasi, saya menganalisis sebuah sistem informasi terjadin milik Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk pendahuluan, SIM Perjadin ini merupakan aplikasi yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau disingkat Diskominfo untuk mengelola perjalanan dinas. Aplikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perjalanan dinas. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis audit dan tata kelola SIM Perjadin di Dinas Kominfo. Dan untuk metodologi, di sini analisis audit dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dan dalam sistem. Nah, evaluasi tata kelola SIM Perjadin dilakukan dengan memeriksa kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku, seperti COVID atau Control Objective for Information and Related Technology. COVID ini adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISAKA Information System Audit dan Control Association yang memberikan prinsip-prinsip praktek terbaik dan panduan tentang bagaimana mengelola dan mengaudit sistem informasi secara efektif. COVID memiliki fokus yang kuat pada pengendalian internal, kepatuhan, dan nilai bisnis. Dan itu dalam analisis audit sistem informasi yang saya lakukan kali ini juga lakukan wawancara dilakukan terhadap pengguna SIM Perjadin, yaitu pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika dan administrator SIM Perjadin. Kemudian melakukan observasi terhadap proses penggunaan SIM Perjadin. Selanjutnya, yaitu mendokumentasi terhadap dokumen terkait SIM Perjadin seperti manual pengguna, kebijakan, dan prosedur. Nah, untuk hasil penerapannya, proses pengajuan perjalanan dinas lebih mudah dan cepat, di mana pegawai dapat mengajukan perjalanan dinas melalui aplikasi SIM Perjadin dengan mudah dan cepat. Yang kedua, yaitu proses persetujuan perjalanan dinas lebih transparan dan akuntabel, dan atasan dapat melihat detail pengajuan perjalanan dinas dan memberikan persetujuan dengan mudah. Pelaporan perjalanan dinas lebih mudah dan akurat, di mana pegawai dapat melaporkan perjalanan dinas melalui aplikasi SIM Perjadin dengan mudah dan akurat. Yang keempat, yaitu data perjalanan dinas lebih mudah diakses dan dianalisis, karena data perjalanan dinas yang
Data perjalanan dinas ini tersimpan di dalam aplikasi Simperjadin. Kemudian dapat diakses dan dianalisis dengan mudah untuk keperluan pengambilan keputusan. Nah, untuk kendala dan solusi, beberapa pegawai memang masih belum familiar dengan aplikasi Simperjadin ini, sehingga perlu diadakan pelatihan bagi pegawai agar lebih familiar dengan aplikasi Simperjadin ini. Ya, alasannya mungkin karena aplikasi ini sendiri sebenarnya baru saja dibangun di, eh, dari awal tahun 2024 ini, sehingga memang beberapa pegawai ya, eh, masih sangat tidak familiar dengan aplikasi Simperjadin ini. Yang kedua yaitu terkait eh, gangguan pada aplikasi Simperjadin. Diperlukan peningkatan infrastruktur pada maintenance aplikasi Simperjadin. Karena ada beberapa sistem informasi yang memang terintegrasi juga dengan Simperjadin ini. Dan sebaliknya. Dan untuk kesimpulan, secara keseluruhan penerapan aplikasi Simperjadin di Dinas Kominfo telah menunjukkan hasil yang positif. Aplikasi ini tengah membantu, mempermudah, dan mempercepat proses pengajuan, persetujuan, dan pelaporan perjalanan dinas. Dan untuk evaluasi lebih lanjut, diperlukan kontrol keamanan data eh, yang kuat atau termasuk enkripsi data sensitif dan manajemen akses yang lebih ketat. Dan itu perlu juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku. Untuk rekomendasi, proses persetujuan perjalanan dinas perlu dipercepat dan diotomatiskan lebih lanjut untuk mengurangi keterlambatan. Nah, karena Simperjadin ini terkadang kalanya bagi pemangku kebijakan itu lupa untuk mengakses Simperjadin selaku pengampu kebijakan untuk memverifikasi atau memvalidasi dari pengajuan-pengajuan yang dilakukan oleh bawahannya. Karena memang sistem ini belum dilengkapi dengan notifikasi untuk pemberitahuan. Sehingga kalau pegawai yang mengajukan perjalanan dinas tidak menyampaikan kepada atasannya bahwa dia telah mengajukan apa namanya usulan perjalanan dinas di sistem ini, maka atasannya tidak mengetahui. Kemudian integrasi dengan sistem lain juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Nah, maksudnya eh, Simperjadin ini harapannya nanti itu terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan dan eh, pihak penyedia layanan transportasi dan penginapan. Selanjutnya dengan menerapkan rekomendasi ini, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat meningkatkan tata kelola Simperjadin yang lebih efektif, aman, dan patuh. Nah, berikut ini dalam mock-up sistem informasi Simperjadin, di mana ini adalah halaman login yang diperlukan username dan password untuk mengakses halaman berikutnya. Nah, ini halaman dashboard atau tampilan halaman utama yang terdiri dari menu, submenu, dan beberapa navigasi yang mengarah terhadap kumpulan dokumen yang tersimpan di Simperjadin ini. Nah, selanjutnya itu data pegawai. Nah, di halaman ini
admin atau operator wajib untuk menginput data pegawai yang ada di organisasinya. Karena ini nanti akan menjadi sebuah syarat untuk tahap pemrosesan yang lebih lanjut. Kemudian ada referensi. Halaman referensi ini adalah halaman yang juga sama wajibnya untuk diisi oleh admin atau operator menetapkan kewenangan atau status pegawai dari golongan, pangkat, jabatan, dan seterusnya. Tujuannya yaitu eh, penetapan wewenang ini nanti eh, adalah syarat untuk menentukan siapa yang berhak menjadi eh, checker dan verifikator atau verifikator pengajuan dari sumber jadin ini. Nah, selanjutnya membuat usulan. Nah, untuk membuat usulan itu adalah halaman usulan perjalanan. Di sini setiap pegawai yang ingin melakukan perjalanan dinas dapat membuat usulan atau permohonan eh, perjalanan dinasnya melalui halaman ini. Jadi selanjutnya pengajuan akan diproses melalui halaman proses surat oleh admin atau operator yang bertugas. Nah, selanjutnya setelah pengajuan atau usulan divalidasi oleh admin atau operator, eh, usulan ini akan diverifikasi oleh pemangku kebijakan untuk ditandatangani secara elektronik, kemudian nanti akan tersimpan di arsip surat digital ini di halaman arsip surat. Kemudian ini nanti dapat digunakan, dapat dicetak hard copy sebagai eh, bekal atau bukti seorang pegawai melakukan perjalanan dinas eh, sebagai syarat di pengajuan terkait eh, pemesanan tiket, kemudian penginapan dan akomodasi dan lain-lainnya. Kemudian halaman lampiran bukti. Nah, ini di sini setelah pegawai melakukan perjalanan dinas, pegawai tersebut wajib untuk melampirkan bukti perjalanannya, baik itu tiket transportasi, bil hotel, invoice akomodasi, dan yang lain-lainnya. Nah, ini menjadi persyaratan nanti ketika ingin mencairkan uang pengganti dari transport, akomodasi, dan lain-lainnya tersebut. Baik, demikian paparan presentasi terkait laporan penelitian terhadap sistem informasi pendukung. Sorry. Terkait audit sistem informasi yang menjadi objek tugas ujian akhir semester mata kuliah audit dan tata kelola sistem informasi kali ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.